Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu, mari masuk. Selamat siang. Siang. Baik, perkenalkan saya Bidan Vina yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin konsultasi tentang KB. Saya ingin menunda kehamilan dulu beberapa tahun. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu Ibu pernah pakai kontrasepsi apa atau KB apa? Saya pernah pakai pil sebelumnya, tapi saya suka lupa minum. Jadi saya ingin mencoba suntik. Ibunya pernah menggunakan pil KB ya dan sering lupa. Dan selanjutnya Ibu akan menggunakan KB suntik. Baik, untuk melanjutkan apakah Ibu yakin menggunakan KB suntik, saya akan menjelaskan beberapa mengenai KB suntik ya. Baik, di sini karena Ibu ingin menggunakan KB suntik, sebelumnya kalau boleh tahu apakah Ibu sudah menstruasi pada bulan ini? Iya Bu, sudah menstruasi hari kelima. Oh, saat ini sedang haid hari kelima? Iya Bu. Baik, kebetulan karena Ibu haid kelima, jadi nanti kita akan melakukan KB suntik ya. Dimana pada KB suntik itu memang penting kita lihat pada menstruasi supaya untuk mengetahui apakah Ibu ini sedang haid atau tidak. Takutnya kalau tidak haid, Ibu lagi mengandung. Jadi kalau kita suntikan nanti kasihan janinnya, malah cacat kah atau apa. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Sebelumnya kalau boleh tahu anak Ibu usianya berapa? Anak saya usianya 1,5 tahun Bu. Apakah anak Ibu sudah tidak diberi ASI? Tidak Bu. Anak saya sudah lepas ASI. Sudah lama lepas ASI-nya? Sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai KB suntik. Adapun kerugian dan juga keuntungan KB suntik. Di sini ada leaflet yang akan kita lihat. Pada leaflet ini ada suntikan yang per bulan dan suntikan per 3 bulan. Suntikan per bulan yaitu suntikan yang berisi hormon progesteron dan estrogen. Jadi pada hormon ini bisa membuat ibu menstruasinya agar tetap lancar. Beda dengan suntikan yang per 3 bulan. Suntikan per 3 bulan ini ibu yang menyusui saja. Karena apa? Karena suntikan ini mengandung hormon progesteron sehingga pada hormon ini membantu untuk memproduksi ASI. Tetapi haidnya ibu tidak lancar. Jadi dia agak cuman flat begitu saja. Jadi pada suntikan ini itu mekanisme kerjanya yaitu mencegah lepasnya sel telur ke dalam rahim sehingga tidak akan bertemu dengan sperma. Lalu adapun indikasi dan kontraindikasi KB suntik, di mana indikasi pemakaian kontrasepsi suntik yang pertama yaitu jika ibu menghendaki pemakaian kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan. Jadi ibu bisa menggunakan KB suntik. Lalu yang kedua, jika ibu telah mempunyai cukup anak yang sesuai harapan atau saat ini belum siap mempunyai anak. Nah, yang ketiga, KB ini juga cocok untuk ibu yang menghendaki tidak ingin setiap menggunakan kontrasepsi hari ataupun kontrasepsi hari ini seperti KB kalender, di mana ibu harus tahu haidnya ibu itu teratur atau tidak, masa suburnya itu kapan, atau saat melakukan sanggama. Lalu ada kontraindikasi pemakaian suntik KB, di mana kontraindikasinya ibu sedang hamil, ibu yang menderita sakit kuning, liver, lalu kelainan jantung, varises, mengidap tekanan darah tinggi, adapun kanker payudara atau organ reproduksi, menderita kencing manis, lalu ibu yang merupakan perokok berat, setelah itu sedang dalam persiapan operasi, lalu pengeluaran darah yang tidak jelas dari vagina. Itu merupakan kontraindikasi pemakaian dari suntik KB ini. Lalu pada suntik KB ini ada keuntungan dan juga kerugiannya. Di mana keuntungannya yang pertama sangat efektif. KB ini sangat efektif 99% jika tepat waktu ibu datang. Jadi jika ibu lambat datang, maka keefektifannya itu sangat berkurang. Jadi ibu akan rentan kebobolan. Lalu yang kedua yaitu berjangka panjang. Jadi ibu bisa datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu yang ketiga yaitu tidak mengganggu hubungan seksual. Lalu yang keempat mengurangi jumlah pendarahan, adapun mengurangi nyeri pada saat haid, mencegah anemia pada ibu, dan ibu tidak perlu menyimpan obat suntik karena ibu akan datang ke puskesmas terdekat.
Lalu ada juga kerugiannya, di mana kerugiannya yaitu gangguan haid yang seperti saya bilang tadi. Jika ibu suntik pada yang 3 bulan, ibu akan mengalami gangguan haid. Lalu yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Ketiga, permasalahan berat badan. Maka kalau ibu melakukan suntik, ibu juga harus rajin berolahraga, jaga pola makan agar keseimbangan badan tetap stabil. Setelah itu yang keempat, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Jadi jika ibu ingin mempunyai anak lagi dan ibu habis KB suntik, itu bisa dihentikan segera karena itu kesuburannya itu akan kembali 3-6 bulan lagi. Setelah itu ada terjadi perubahan pada lipid serum pada pengguna jangka. Lalu pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervositas. Nervositas itu seperti stres dan jerawat. Mungkin itu keuntungan dan kerugiannya. Apakah ibu masih mau bersedia menggunakan KB suntik yang 1 bulan? Iya, saya bersedia. Baik ibu, karena tadi saya sebutkan beberapa hal seperti ibu mempunyai penyakit kuning, apakah ibu mempunyai penyakit tersebut? Tidak ada Bu, saya sehat-sehat saja. Baik, selanjutnya saya akan mengecek tekanan darah ibu ya sebelum saya melakukan suntikan. Baik ibu, saat tensi terlebih dahulu ya. Baik, tensinya normal ya ibu, 120/85. Selanjutnya kita akan melakukan suntik. Mari ibu. Baik ibu, penyuntikannya sudah selesai ya. Di sini saya buatkan jadwal kunjungan ulang lagi kapan ibu akan suntik. Tolong ibu kembalinya tepat waktu ya supaya efektif. Setelah suntik KB ini apakah saya bisa langsung berhubungan dengan suami Bu? Sebaiknya belum, karena obatnya itu belum bereaksi seperti pada umumnya karena masih masuk pada pengguna baru. Jadi ibu jika ingin berhubungan sama suami sebaiknya menggunakan kontrasepsi lain seperti kondom. Jadi ditunda dulu berhubungannya sampai 7 hari ya ibu. Kecuali ibu sudah melakukan suntik yang kedua kali, itu boleh langsung berhubungan. Karena ibu masih awal jadi belum bisa ya. Terima kasih ya Bu. Iya, jadi nanti kalau ada keluhan-keluhan nanti ibu bisa datang ke sini lagi ya. Terima kasih ya Bu. Iya, mari. Hati-hati di jalan. Baik, perkenalkan saya Sakina Alia Putri di sini. Saya Rahmawati sebagai pasien. Dan Nur Aziza sebagai anaknya pasien. Bye bye. Mama.